Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiati dengan NIM 50500121090 dari Jurnalistik C. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar ekonomi media. Ada 4 bagian yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, definisi ekonomi media. Adapun kutipan dari Al-Baran dalam Usman KS 2009 mendefinisikan ekonomi media sebagai studi tentang bagaimana industri media menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk menghasilkan jasa yang didistribusikan kepada konsumen dalam masyarakat untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya yaitu kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media. Saat ini gempuran media massa sangat gencar dalam mendidik khalayak-khalayak akan menyampaikan segala pesan-pesan dan informasi. Salah satu kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media adalah periklanan. Jika suatu perusahaan pandai dalam menyajikan iklan untuk produk mereka, maka permintaan pasar juga akan bisa meningkat. Keuntungan pun bukan hanya datang dari barang atau produk yang dipasarkan, melainkan penyedia jasa iklan pun akan untung, karena bisa saja mendapatkan tawaran-tawaran untuk mengiklankan produk-produk dari perusahaan lain. Poin keempat yang akan saya jelaskan yaitu perspektif makroekonomi dan mikroekonomi. Yang pertama, mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan keputusan suatu perusahaan. Ekonomi mikro ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang bagaimana kecenderungan individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk menentukan banyaknya sumber daya yang disediakan harga pasar, jasa, produk, dan kuantitas faktor input yang diperjualbelikan di dalam pasar. Selanjutnya yaitu makroekonomi. Dikutip dari Investopedia, ekonomi makro adalah ilmu yang mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi untuk memahami kekuatan apa yang mendorongnya dan untuk memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Ekonomi makro ini mempelajari ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Selain itu, dapat menganalisa produsen dan konsumen secara menyeluruh. Dan poin terakhir yaitu pengaruh industri media pada pendapatan negara. Secara sederhana, pengaruh industri media pada pendapatan negara yaitu meningkatkan stabilitas perekonomian individu maupun perusahaan. Adanya media, tatanan perekonomian yang di dalamnya termasuk pendapatan negara akan lebih terstruktur, dapat menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dunia industri yang sudah memasuki pasar membutuhkan media promosi yang hanya bisa dilakukan oleh industri media. Perusahaan media tidak hanya mendapatkan pendapatan dari para pelanggan, melainkan juga dari penerimaan iklan dunia usaha. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.